aliran idealisme ya, dan ontologi metafisika. Ya kan? Hukum alam itu terletak pada moral. Tentang moral. Positivisme itu perintah dan kewajiban daripada regulasi itu sendiri. Idealisme, rasio, moralitas, dan negara. Keberlakuan daripada regulasi itu ya. Terus ontologi metafisika itu misteri. Tidak semua orang juga bisa menganalisa secara misteri tentang hakikat hukum itu ya. Terus antara hukum dan peraturan, letak hukum dan peraturan, letak hukum dan peraturan. Hukum itu berasal dari ajaran moral. Terus merujuk daripada akal dan hati, menghasilkan pedoman bagi tingkah laku untuk keperluan dunia dan akhirat. Itu hukum ya. Sedangkan peraturan berasal daripada kesepakatan, merujuk pada dominasi penguasa, mengatasnamakan kajian moral untuk menjadi pedoman bagi tingkah laku manusia. Hasilnya adalah rekayasa sosial. Jadi peraturan itu adalah rekayasa sosial ya. Rekayasa sosial yang dikemas oleh pihak eksekutif, diajukan kepada pihak legislatif, disahkan menjadi suatu peraturan perundang-undangan. Sesuai di Polda di mana lagi? Siap. Alhamdulillah udah 16 ya. Udah 16. Pak. Ya, halo? Pak, siap. Ya, masih menyimak ya? Ya. Ya. Ya, itu ada Pak Gatot itu. Santai ya. Terus isi daripada hukum. Isi hukum itu adalah aksi, reaksi, aturan dan konsekuensi hukum ya. Aksinya adalah perbuatan. Reaksinya adalah aksi setelah aksi. Reaksi daripada hukum itu sendiri. Aturan, kehidupan yang berjalan dengan segala aksi dan reaksinya. Maka akan tercipta pertentangan dan terkadang pula kolaborasi tentang hukum itu sendiri. Konsekuensi akibat ya. Konsekuensi daripada hukum itu. Ya. Kita lanjut dengan epistemologi. Epistemologi hukum. Epistemologi hukum itu adalah dikenal memiliki daya jelajah dalam lingkup mengenali bagaimana pengetahuan itu pada dasarnya dapat diperoleh dan dapat diuji kebenarannya. Dikaji dalam epistemologi hukum. Jadi dia pada dasarnya dapat diperoleh dan diuji, harus dapat diuji ya, tentang kebenaran daripada hukum itu sendiri. Nah, di sini Tuhan memberi pengetahuan pada manusia, ada memetiknya dari ide dan rasio, lanjut dengan norma, hasil berupa ketetapan, itulah hukum ya. Terus ada yang memetiknya dari realitas fenomena alam ya, juga menjadi ketetapan, itu juga menjadi hukum di dalam kita bermasyarakat. Epistemologi penelitian hukum ada positivisme logika, rasionalisme kritis, dan hermeneutik. Ya, hermeneutik. Epistemologi hukum, sistem hukum itu adalah berorientasi kepada tujuan. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagiannya. Keterbukaan sistem, transformasi, keterhubungan, dan mekanisme kontrol. Ya. Terus lanjut epistemologi asas hukum. Asas hukum itu adalah azas hukum yang bersifat moral. Azas hukum yang bersifat rasional. Ada juga asas hukum yang bersifat moral dan rasional, gabungan dari keduanya.
yang bersifat moral, pengertian dan aturan hidup yang bersifat ideal ya, ideal. Terus pengertian yang rasional adalah pengertian yang aturan hidup yang bersifat rasional. Terus yang keduanya pengertian dan aturan hidup yang bersifat ya kan ideal dan rasional, kombinasi daripada keduanya itu. Lanjut lagi epistemologi pengalihan hukum ya, epistemologi pengalihan hukum, keinginan masa kini yang dianggap menjadi kebutuhan yang ada sebelumnya tidak ada sebelumnya ya, menjadi kebutuhan. Di situ telah terjadi peralihan antara prioritas yang penting dan utama. Jadi itu. Jadi epistemologi pengalihan hukum. Terus dilanjut. Ada lagi kesadaran hukum. Epistemologi kesadaran hukum, keyakinan akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum. Jadi dia taat ya. Apa yang ada, apa yang dia baca, apa yang dia tahu, dan dipraktek dalam kehidupannya sehari-hari tentang hukum itu. Contoh di lampu merah. Jadi kalau orang hukum berusaha tidak melanggar ketentuan daripada lalu lintas itu ya. Ada kode-kodenya. Kalau merah berhenti, ya kan? Hijau jalan, kuning hati-hati. Dan kalau orang yang nggak ngerti, dia terabas saja itu. Kadang-kadang pun tanggung itu jalan aja dia. Nah, itu sering terjadi kecelakaan ya. Karena kehidupan kita sehari-hari. Terus, kesadaran hukum itu penting. Jadi, untuk masyarakat mendapatkan kesadaran hukum yang tinggi, tentunya perlunya sosialisasi ya. Sosialisasi daripada regulasi yang ada. Atau contoh sekarang yang kita bicarakan yang kemarin itu, tentang karantina kesehatan. Itu masyarakat tidak semua tahu ya, apa hak dan kewajiban yang harus dia jalan dan penuhi gitu. Contoh lagi tentang BPJS kesehatan. Kadang-kadang masyarakat baru mau mengurus itu dikala dia sakit gitu. Bisa dia sehat dia lupa dengan kewajibannya. Dia selalu menuntut haknya ya. Saya adalah warga negara, harus dilayani dengan baik. Padahal BPJS-nya nggak ada, kartunya nggak ada. Ataupun kartunya itu baru diurus, tapi dia minta urus dengan baik gitu. Nah, padahal ketentuan BPJS kan harus ada limit waktunya. Kewajiban-kewajibannya harus bayar tiap bulan kan, berapa nominal harus dibayarkan. Nah, itulah masyarakat kita. Maunya tuh instan gitu. Sakit, baru urus kartu. Urus kartu, minta dilayani dengan maksimal sesuai dengan ketentuan BPJS. Misal itu contoh ya. Terus aksiologi. Apa itu aksiologi? Aksiologi hukum berperan dalam penentuan isi daripada nilai-nilai dalam hukum itu sendiri. Seperti persamaan, kebebasan, ya kan? Ada kadang-kadang kan ada pro dan kontra di dalam kita membaca sesuatu aturan dan menerapkan ya. Berbeda katakanlah pandangan. Padahal jelas ya, regulasi itu undang-undangnya, tahunnya, tentangnya, pasalnya. Di penjelasan juga lebih jelas dan rinci gitu. Jadi kadang-kadang kita masih ada juga di sini perbedaan ya. Karena kebebasan dalam membaca, kadang-kadang kebebasan dalam mengupayakan penindakan ya kan. Tapi tidak dalam membaca aturan itu kadang-kadang ada selisih ya, ada selisih di dalam kita menetapkan kebijakan yang kita berikan kepada permasalahan itu sendiri. Terus berorientasi pada nilai-nilai formal dan nilai-nilai non formal. Itulah aksiologi ya. Aksiologi hukum itu adalah nilai-nilai dalam hukum itu sendiri, persamaan dan kebebasan, serta berorientasi pada nilai-nilai formal dan non formal. Terus korelasi nilai, asas hukum, norma hukum, dan sikap tindak. Nilai itu merupakan suatu keadaan yang dapat kita ketahui, namun sifatnya abstrak. Nilai ya. Asas hukum pada dasarnya berbentuk prinsip-prinsip umum, secara umum ya. Sehingga belum pula
bisa langsung dioperasikan. Itu azas-azas ya. Norma hukum patokannya menurut penilaian. Mengenali perbuatan tertentu menurut hukum. Itu norma hukum. Terus sikap tindak, keyakinan dalam diri manusia itu sendiri. Dalam menyikapi persoalan-persoalan yang kita bicarakan di atas tadi. Lanjut, nilai-nilai dasar dalam hukum. Ada kesamaan, ada kebebasan, ada kebersamaan ya. Kesamaan itu keadaan antara manusia di mana manusia diperlukan sama dalam situasi yang sama. Jadi persoalan yang sama, berdiskusi kita ya kan menyatukan persepsi ya. Terus ada juga kebebasan. Kebebasan hukum untuk melindungi kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial. Di dalam kita berinteraksi sesama kita teman-teman diskusi tadi. Setiap orang bebas untuk mengurus dirinya sendiri, kebebasan eksistensi ya, esensial, selagi tidak mengganggu kebebasan sosial, yang sifatnya umum ya. Terus kebersamaan, hukum juga mengatur hubungan dan solidaritas sesama manusia. Jadi jangan apa bahasa Jawa itu sekarapmu dewi gitu kira-kira ya. Jadi dia ya jangan mentang-mentang orang hukum ya kan ya mengabaikan keadaan sosial di lingkungan kita gitu. Justru kita memberikan pandangan. Jangan begini karena akibatnya pada seperti ini gitu kan, sanksinya begini dihukum gitu. Kadang-kadang di lingkungan kita juga banyak pelanggaran-pelanggaran itu ya. Ya dan juga tidak sama. Kita satu kompleks, satu perumahan itu SDM-nya kan tidak sama. Ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3, ada yang profesor. Ada yang sekolah terus tapi nggak tamat-tamat ya. Dulunya itu masa lalu beliau. Terus sisi nilai ketiga dalam hukum. Nilai ada damai ya. Ada nilai, ada damai. Penilaian, fakta, permasalahan. Nah, kalau kita bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan baik, memuaskan klien kita ya, nah disitulah nilainya kita. Nilai kita tuh di situ. Jadi kalau suatu permasalahan diberikan kepada kita, contoh kita sebagai advokat, tidak menyelesaikan persoalan itu dengan baik, mengecewakan, aku rasa susah juga ya kita dapat klien yang lain ya, yang masuk ke kita sebagai advokat gitu. Terus selanjutnya, kembalikan nilai. Ya, tidak ada fakta, tidak ada hasil ya, daripada hasilnya itu mengecewakan klien terus gitu. Tidak ada fakta yang baik gitu. Tidak ada permasalahan. Permasalahan ada tapi tidak menyelesaikan sesuatu itu dengan nilai kepuasan klien yang baik. Terus di sini ada lagi damai katanya. Damai, perdamaian, tidak ada perdamaian. Ada juga berdamai ya. Berdamai, tidak berdamai, akhirnya kedamaian, tidak damai dan damai. Jadi maksudnya damai di sini gini, musyawarah dimediasi ya oleh seorang mediator yang bersertifikat, ya kan, menyelesaikan persoalan itu. Kurasa ke depan itu mediator itu sangat diharapkan oleh klien kita dalam menghadapi persoalan selesai dalam ruang lingkup yang kecil. Efisien waktu, efektif, dan permasalahan yang dihadapi itu tidak bias ya. Tidak masuk di media cetak, online, dan segala macam. Aku rasa ke depan itu sebagai mediator, persoalan-persoalan yang diselesaikan melalui mediasi itu sangat diharapkan. Sangat disukai oleh masyarakat kita pada masyarakat yang maju pada masa akan datang. Terus di sini ada anatomi nilai dalam hukum. Apa sih itu anatomi? Itu nilai-nilai yang berpasang-pasangan akan tetapi ia saling membatasi keduanya bisa berada dalam keadaan yang harmonis. Tetap saling membatasi keduanya dan berada dalam keadaan harmonis. Jadi menyelesaikan persoalan melalui mediasi oleh seorang mediator bersertifikat ya. Mediator tuh ada sertifikasinya ya. Menyelesaikan persoalan itu dengan baik, ada kepuasan klien kita sendiri, ya kan? Sehingga persoalan selesai, namun dia harmonis.
Kadang-kadang persoalan secara hukum selesai, namun dendam tetap ada gitu. Dan ini enggak. Jadi ini tadi nilai hukum itu adalah suksesnya dari berdamai dengan ada nilai tadi, persoalan selesai, klien kita itu benar-benar jadi keluarga gitu, menambah keluarga bagian daripada yang bermasalah tadi gitu. Jadi ini ada kepuasan tersendiri deh ya. Terus lanjut, anatomi nilai kepastian dengan nilai keadilan. Ya, hukum ya. Ada kepastian, ada keadilan, refleksi terhadap anatomi nilainya. Ada kepastian, ada keadilan, ada kemanfaatan ya. Sering kita bicarakan ini. Terus anatomi nilai individualisme dengan nilai kolektivisme. Artinya individualisme ya, individual, kolektif, terus refleksi terhadap anatomi nilainya. Jadi nilai-nilai. Karena ini ya, jam-jam yang ini, jam tanggung ya, jam-jam ngopi, jam-jam istirahat. Kita buka diskusi aja dulu ya. Rehat sejenak diskusi ya. Mana Pak Firman sah? Pak Firman? Ya. Ya. Ya, coba Pak Firman menanggapi ini. Supaya jangan ngantuk Pak Firman. Ya, baik. Jadi kalau kita lihat ya sebenarnya sangat menarik filsafat hukum apabila ini betul-betul dipahami oleh aparatur penegak hukum, Pak. Karena memang kalau kita lihat kan kita bicara filsafat hukum, kita bicara sebab akibat dan lain sebagainya. Hanya memang kalau di Indonesia kan selalu terjadi antara regulasi dengan penerapan di lapangan yang tidak berjalan akibat tidak, ya mungkin kalau kita lihat pasti negara sudah mempunyai pakar-pakar hukumnya, ya sehingga pada saat nanti akan dijalankan ya pasti akan memberikan sesuai dengan fungsi dan tujuan hukum. Yeah. Nah akan tetapi dalam penerapannya yang sekarang ini kan sering kali terjadi problem di lapangan pada saat regulasi tersebut diterapkan separuh-separuh. Ini judulnya akan lari lagi nih ke masalah pandemi yang terjadi sekarang ini. Implikasi dari pandemi yang ada sekarang ini bukan hanya terkait dengan masalah corona, tetapi juga bisa jadi masalah ekonomi, bisa lari lagi nanti mungkin politik ya terkait dengan pengadaan vaksinnya. Nah, masalah sosial yang paling rawan sebenarnya, yang kalau kita lihat ya nggak tahu pemerintah sudah melakukan antisipasi atau tidak, karena kalau kita lihat sekarang ini banyak permasalahan di luar corona, yaitu masalah ekonomi yang sangat menonjol, yang mengakibatkan ya bisa saja nanti masyarakat itu akan merasakan adanya ketidakadilan. Nah, sementara kalau kita lihat lari lagi ke regulasinya, sebenarnya kalau saja undang-undang karantina kesehatan itu diterapkan, masalah kesehatannya tertangani dengan sangat baik, kemudian masalah ekonomi juga tertangani sangat baik. Nah, demikian pula dengan masalah sosial yang mungkin akan timbul itu bisa seminimal mungkin dicegah, diantisipasi. Preventifnya harusnya bisa dijalankan. Nah, dari kondisi yang sekarang ini, menurut Bapak, apakah ini bisa menjadi gejolak? Karena memang sekarang kalau dari sisi di lapangan, kita melihat ini kalau sampai berkepanjangan, kondisi seperti sekarang, ya apa namanya PPKM, apa namanya PSBB dan lain sebagainya. Kalau saya lihat, saya baca di Undang-Undang Karantina Kesehatan itu ada semua di situ. Ya, tapi mereka nggak mau memainkan itu. Nah, akibat dari pemerintah tidak mau masuk secara masif ke persoalan masyarakatnya terkait dengan kondisi sosial ekonomi. Ini sudah mulai banyak orang mengkhawatirkan mungkin saja akan ada perlawanan dalam bentuk yang massal. Ya, dalam bentuk massal artinya ini juga akan menambah juga problem kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Ya, saya yakin dan percaya bahwa Indonesia itu mempunyai satu regulasi, saya pikir paling bagus gitu. Banyak tiap menit, tiap detik kita bisa rubah itu aturan-aturan mengikuti kebutuhan. Ya, akan tetapi penerapannya tidak berjalan dengan baik. Mohon izin pendapat Pak Bukhari. Terima kasih. Iya, saya di daerah ya, tinggal di Kota Bengkulu, tapi kadang-kadang sore jalan-jalan juga, keliling-keliling kota ya, jalan, rekreasi lah sekalian, karena itu
ada juga PPKM-nya, jadi kita lewati yang tidak PPKM. Jadi memang kita mengharapkan ke depan ini, yang penting masyarakat itu ada uang, masih ada uangnya ya, dan ada yang dibeli gitu. Itu dulu. Ada uang nggak ada barang yang dibeli kan repot juga nanti. Saya sependapat dengan Pak Firman satu nanti. Uang ada, tapi yang dibeli nggak ada gitu. Nah, ini jadi persoalan juga. Ya kan akhirnya maling dia kan. Di mana banyak beras itu disimpan gitu apa. Sekarang obat aja udah bisa dikendalikan kan. Nah, kita takut ke depan itu pangan. Pangan aja, jangan khawatir sampai pangan ini. Ada uang, dia bisa beli, aman itu. Jangan sampai rakyat kita ini lapar aja. Kalau udah lapar, ya kan? Udah. Sesuka-sukanya aja. Nggak ada lagi etika, adab, adat di situ tidak ada ya kan. Ya, sekarang walaupun nilai jual hasil daripada tani masyarakat itu rendah, namun dia masih mendapat uang dan bisa beli kan. Nah, kalau beras bagi yang ada sawah bisa dia simpan gitu. Tapi kalau ada uang dia tidak bisa beli untuk keluarga yang besar ya. Ya di daerah kan macam-macam, ada yang 12 orang, ada yang 8 orang, kumpul satu keluarga ya. Jadi jangan kita mengharapkan ini, jangan kita harapkan masyarakat kita di daerah ini jangan sampai lapar aja lah. Jangan sampai lapar, nilai barang yang mau dibeli itu ada ya kan, pangan ya tercukupi, ya itu menjadi tanggung jawab daripada pemerintah juga menyikapi persoalan itu ya. Sekarang PPKM juga udah diberlakukan banyak kan, saya kemarin lewat di Kota Lubuk Linggau ada PPKM-nya, bahkan sebentar lagi di daerah jalur Musira Utara, Muara Rupit itu PPKM juga. Kita di Bengkulu sudah ada, udah jalan PPKM-nya. Jam-jam tertentu, lokasi-lokasi tertentu, jalan-jalan tertentu sudah disekat ya. Nah, pemberlakuan pembatasan, ya kan? Jadi masyarakat sekarang udah nggak di jalur-jalur tertentu sudah nggak leluasa lagi, sebagaimana kita bicarakan kemarin, ya kan waktu kita kuliah kemarin. Jadi kita mengharapkan ke depan ini ada uang, ada barang. Nah, itu yang kita harapkan. Misalnya itu masih bisa diatasi di daerah ya, di daerah, dan ini stok pangan, katakanlah stok beras ini, pemerintah harus sikapi juga, jangan stok obat aja gitu. Jangan stok obat aja, vaksin aja yang diperhatikan gitu kan. Jadi pangan juga coba dengan hama, dengan banjir, gagal panen, banyak kan persoalan-persoalan masyarakat kita di daerah gitu kan. Yang gagal panen lah kena banjir, yang gagal panen lah kena hama, yang tidak maksimal ya. Yang tidak maksimal itu juga aku rasa diperhitungkan juga oleh negara untuk kesediaan daripada stok pangan itu. Begitu Pak Firman? Ya, udah di 22 orang ini sekarang. Baik, terima kasih Pak. Ya, gimana Pak Tri? Pak Tri Kurniawan. Ya, Pak. Terima kasih Pak Bori. Ya, saya melihat filsafat hukum itu adalah kita-kita yang ideal Pak ya, penuh dengan nilai-nilai keluhuran, kecintaan, kebijaksanaan. Ya. Tapi kalau kita bicara masalah fakta real hukum, ini saya melihat itu jauh daripada nilai-nilai yang ada pada filsafat. Nah, misalkan saya ambil contoh bagaimana pembentukan regulasi atau perundang-undangan. Kita ambil contoh misalkan Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, yang misalkan dalam hal ini terkait dengan Undang-Undang Pengadaan Tanah, Pak. Nah, itu ada Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam hubungannya dengan pengadaan tanah. Ini saya melihat mengalami degradasi, Pak, kalau dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012. Ya kan? Cita-cita luhur yang terkait dengan pengadaan tanah yang menggunakan prinsip adil dan layak, ya, kesejahteraan masyarakat dan sebagainya, ini udah mengalami degradasi, Pak, seperti itu. Artinya produk-produk itu lebih mengarah bagaimana dibentuk untuk kepentingan investor. Nah, ini permasalahan seperti itu, bukan untuk kepentingan masyarakat.
jauh sekali dari cita-cita luhur, ya. Apalagi kalau kita bicara masalah hierarki perundang-undangan yang ke atas, baik Pancasila maupun UUD 45, sudah sangat ini Pak, jauh dari situ. Nah ini tidak hadir filosofi hukum untuk merumuskan peraturan perundang-undangan, ya, tidak optimal. Saya lihat tidak optimal. Nah ini sehingga apa? Sehingga akhirnya ujung-ujungnya regulasi-regulasi itu memang akhirnya digunakan untuk kepentingan kekuasaan, ya, bukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Ini permasalahannya, ini fakta hukumnya seperti itu. Atau dapat dikatakan hukum kalah dengan politik. Ya, politiklah yang menentukan, bukan hukum. Jadi kalau kita negara hukum Rechtsstaat itu ya saya kira hanya omongan saja Pak. Tapi faktanya bukan seperti itu. Hukum takluk pada politik. Nah, ini yang menjadi permasalahan-permasalahan ketika memang filosofi atau filsafat hukum itu tidak hadir, ya, tidak hadir di dalam mewarnai dalam perumusan regulasi, ataupun juga termasuk di dalam hukum beracara. Itu sudah bicara masalah nilai-nilai, saya kira sudah diterobos Pak, sudah. Itu faktanya seperti itu. Ini bagaimana Pak kita menghadirkan kembali agar memang ini loh, kita memang harus berangkat dari nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebijaksanaan yang tetap harus kita komitmen dan konsisten, ya, untuk kita menerapkan filosofi hukum ini pada ya semua tatanan, saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Pohori. Ya, itulah yang diperjuangkan oleh mahasiswa kita, yang datanya dapat dari orang tuanya dari kampung, dibawanya ke kampus, dilanjutnya kumpul bersama BEM, disuarakannya. Ya kan, itu antara lain. Itu memperjuangkan keadilan atas ketidakadilan kan. Nah, contoh yang Bapak bicarakan tadi masalah pengadaan tanah 2012. Pengadaan tanah ini kan sudah menuju ke arah adil dan layak. Kenapa? Yang menilainya itu adalah tim independen. Tim independen itu adalah tim KJPP, konsultan jasa penilai publik ya. Nah, kalau dulu kan ada istilahnya itu panitia 9. Kalau sekarang enggak, kayak tol ya. Kayak pengadaan tanah jalan tol itu kayaknya udah lancar aja. Karena yang menilai itu adalah tim independen, ya kan, konsultan jasa penilai publik. Sehingga apa yang dibukakan kepada pemilik tanah itu dengan senang hati pemilik tanah menerima. Karena sudah dihitungnya semua ya, tanam tumbuh, tanah kalau dia bersertifikat ya, tanah berapa luas, kali meternya, tanam tumbuhnya juga, jenis-jenis tanam tumbuh yang bisa diberikan nilai ganti untungnya gitu. Terus hukum itu adalah alat kekuasaan dan penguasa. Sepakat saya, ya kan? Karena kepentingan politik di situ ada gitu. Jadi kekuasaan itu dikendalikan oleh penguasa juga, ya kan? Nah, sehingga menerbitkan regulasi untuk kepentingan penguasa. Ya, contoh yang Bapak bicarakan tadi pengadaan tanah. Ya dulu susah untuk membebaskan tanah panjang, lebar, luas, dengan limit waktu yang singkat itu susah gitu. Ya kan? Memakan waktu bertahun-tahun. Sehingga pembangunan kita marak ya. Ya mangkrak gitu dari waktu yang sudah ditetapkan. Tapi alhamdulillah sekarang dengan terbitnya 2012 ya kan, 71 2012 ya kan, sehingga pengadaan tanah itu sudah menuju kepada adil ya. Kalau layak tadi kan definisi layak itu kan belum ada. Jadi dia kurang sosialisasi kalau saya tengok. Karena persoalan hukum ini kan orang yang di kota, orang yang senang baca, mahasiswa S1, S2, S3, ya kan, kalangan akademisi, advokat. Tapi masyarakat kan tidak sama. Tidak sama di dalam dia membaca regulasi yang ada itu. Tapi hukum kan enggak. Apabila sudah ditetapkan, diundangkan, sudah dianggap sudah tahu semua rakyat kita. Nah, aku rasa perlu juga sosialisasi ya, penyuluhan hukum bersama-sama. Ya kan, aparat mungkin di daerah itu kejaksaannya, ada kepolisiannya, bergabunglah di situ sekalian. Ada advokasi advokat ya,
Jadi di situ sama-sama memberikan katakanlah edukasi kepada masyarakat kita supaya mereka taat hukum. Pelanggaran itu antara lain diakibatkan kebodohan juga ya. Kebodohan mereka karena tidak tahu, ketidaktahuan mereka tentang itu. Contoh, penyetrum ikan gitu. Contoh, dia nggak tahu menyerum ikan dengan bahan yang berbahaya sehingga dia dapat dipidana. Tidak ada himbauan gitu. Di sepanjang-panjang sungai, bantaran sungai itu tidak ada himbauan misalnya. Contoh, ini perlu juga sosialisasi dan himbauan. Jangan lo menyetrum ikan itu dengan bahan berbahaya, ya kan? Akhirnya B3 misal bahan berbahaya beracun. Nah, ini akhirnya ada sanksi pidananya sekian tahun gitu. Ya kan? Contoh lagi, sekarang lagi ngetren itu pengerusakan lingkungan. Lompeng dan alat pakai eskavator malah ya, tambang-tambang peti ya. Penambangan emas tanpa izin. Mengakibatkan sungai keruh yang tadinya jernih, yang banyak orang berinvestasi di situ ya. Bisa minum, bisa mandi, sekarang jadi gatal itu air sungai. Jadi ini juga perlu ada sosialisasi ya, perlu ada juga himbauan, perlu ada juga pemikiran mengalihkan mata pencarian masyarakat itu, ya kan? Atau dari ilegal tadi menjadi legal gitu. Kalau legal kan mungkin limbahnya itu tidak ke sungai, ya limbahnya ada sendiri kolam-kolam dibentuk gitu, dan izinnya diurus. Kayak pertambangan peti tadi kan, pertambangan emas tanpa izin. Tapi kewenangan ini kan ada di provinsi, tidak lagi di kabupaten. Jadi rentang pengurusan itu bagi masyarakat semakin jauh ya, semakin jauh. Semakin jauh tadinya mungkin cukup di kabupaten karena wilayah yang tahu daerah ya kan, yang tahu masyarakatnya dan masyarakat juga dekat gitu berurusan. Ya memang bagi yang mengerti teknologi tidak ada persoalan, sekarang bisa diakses ya. Namun masyarakat kita kan tidak sama dengan kemampuan daripada teknologi. Dia kepengen simpel, kepengen apa? Masyarakat itu menghendaki di daerah itu kepengen maunya tuh cepat gitu, instan gitu. Tambang, pokoknya tambang. Nanti persoalan nanti gitu. Nah, persoalannya memang ada di depan, tapi dia diabaikan di belakang ditaruhnya gitu ya. Dia persoalan itu diletakkan di belakang. Padahal persoalan itu sudah ada di depan. Boleh nambang, tapi kita harus dulu izin, ya kan? Kalau sudah izin nanti baru kita buat ya kolam-kolam 1, kolam 2, kolam tampungnya supaya ini limbah. Ini ada limbahnya kan? Ada limbah B3 istilah tuh. Bahan berbahaya dan beracun. Dan kalau ini dicocorkan ke sungai, banyak orang yang mandi dan segala macam kan ini berbahaya. Memang tidak 1 kali 24 jam bahayanya gitu. Jadi menurut saya Pak, pengerahan tanah ini udah menuju arah adil dan layak. Contoh di Bengkulu sekarang ya, dari kota Bengkulu sudah selesai pengerahan tanahnya. Jalannya udah hampir selesai juga, tolnya. Sekarang di Bengkulu Tengah pengerahan tanahnya beres, sudah selesai. Ya kan sekarang udah masuk di Kabupaten Kepayang. Jadi sudah menuju ke arah lebih baik Pak ya, karena dinilai oleh tim apresial tadi, tim konsultan jasa penilaian, tim independen ya, tim independen, tidak banyak yang kayak dulu desa, camat, unsur dari kantor pertanahan ya kan, unsur dari Pemda, jadi banyak orang, sehingga persoalan itu kadang-kadang spekulan tanah itu banyak yang berspekulasi, akhirnya dibeli di jalur itu, akhirnya berspekulasi kan. Kalau sekarang enggak, karena patokan nilai itu sudah ada, pokoknya harga ini maksimal di atas harga pasaran umum. Di atas harga pasaran umum. Terus tanam tumbuh apa aja yang bisa diberikan. Nih berdasarkan pergub, peraturan Pak Gubernur. Mulai dari serai, mungkin pisang, segala macam itu dihitung semua. Jadi sekarang masyarakat kita di dalam merespon daripada pembangunan infrastruktur, kayaknya tinggal sedikit-sedikit lah masalah yang kadang-kadang tidak terima ya kan, tidak puas dengan harga yang ditetapkan oleh tim KJPP. Namun itu kalau itu tidak diterima ya negara bisa hadir, uang itu bisa dititipkan di pengadilan gitu. Namun pembangunan bisa lancar gitu kan. Sehingga persoalan-persoalan infrastruktur itu sekarang katakanlah semakin kecil ya, dan pembangunan itu bisa lancar dengan waktu yang diberikan kepada tim kontraktor atau tim perusahaan yang ahli di bidang itu gitu. Gitu Pak Tri. Pak Tri. Ya Pak.
Coba ya. Kebetulan begini Pak, kebetulan saya juga merupakan salah satu tim independen tadi itu. Saya di penilai publik gitu. Ya. Dan saya juga merasakan bagaimana regulasi tersebut, ya. Dan yang kami rasakan juga sebenarnya juga agak memberatkan bagi kami, menjadi beban begitu. Kenapa menjadi beban? Karena pada faktanya itu adalah hasil penilaian itu adalah final and binding, jadi final dan mengikat, dan sudah tidak ada kesempatan di dalam musyawarah. Padahal kan di dalam undang-undang itu ada musyawarah, cuman musyawarahnya tadi itu tidak ada definisinya di situ. Itu ada semakin multi tafsir, artinya bisa ditafsirkan dari masing-masing sektoral. Misalkan dari Kementerian ATR BPN dia bisa menafsirkan secara sepihak bahwa musyawarah yang dimaksud itu hanya bentuk ganti ruginya, bukan besaran ganti ruginya. Nah, artinya di sini dari pihak penilai sudah tidak ada kesempatan untuk musyawarah. Barangkali di sini kalau misalkan musyawarah ini kita bisa mengetahui ada data-data baru yang disampaikan oleh pihak pemilik lahan seperti itu. Sehingga di sini tidak ada. Apa risikonya? Risikonya artinya ketika ada penolakan-penolakan yang terjadi adalah ya memang masalah-masalah hukum akan terjadi, ya baik sanksi administratif, perdata maupun pidana terhadap penilai independen. Itu permasalahan-permasalahan yang dihadapin. Jadi cukup berisiko ya seperti itu. Nah di sini nilai-nilai keadilan tadi itu Pak yang tidak benar-benar diterapkan pada regulasi yang ada. Ini permasalahan-permasalahan. Nah, saya kalau kita secara makro tentunya bagaimana kita mengembalikan hukum ini sebagai panglima. Ya. Jadi bukan sebagai alat kekuasaan, tetapi juga siapapun yang berkuasa, mereka juga harus tunduk pada hukum yang sudah ditetapkan. Ini permasalahannya. Nah, bagaimana kita mengembalikan agar hukum itu menjadi panglima. Ini yang mungkin yang harus menjadi komitmen bersama gitu. Sehingga hukum itu hadir untuk ketertiban, untuk keadilan, untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya memang kepentingannya secara lebih luas, bukan kepentingan kekuasaan yang per 5 tahun ganti. Saya kira ini yang mungkin yang sistem ini yang mungkin yang harus dirumuskan bagaimana mengembalikan kehadiran hukum sebagai panglima. Begitu Pak Pohori. Terima kasih. Ya makanya itu kekurangan-kekurangan daripada regulasi tentang pengadaan tanah itu perlu di amandemen kan, perlu ditambah gitu, atau perlu dikurang, dipangkas ya yang nggak sesuai kita tambah. Yang contoh musyawarah tadi, layak ini kan definisi layak ini kan belum ada sampai sekarang. Layak. Ya kalau kita ngikutin kemauannya masyarakat, kadang-kadang itu kawasan juga digarap, ya tanahnya kan enggak, karena itu tanah negara kan. Nah, ya infrastruktur yang masuk kepada misal kawasan hutan, Pak 1 ya, Undang-Undang 41 tentang Kehutanan 99. Jadi tanah kan enggak dibayar oleh negara kepada masyarakat, tapi mungkin secara perhitungannya mungkin tanam tumbuh itu istilah itu ya jasa lah ya. Sebenarnya di masyarakat salah sekarang masyarakat. Jadi kawasan kita itu sebenarnya Pak banyak juga yang sudah rusak ya oleh oknum buat kebun segala macam apa kan. Jadi kekurangan ya bentuk. Saya sepakat dengan Bapak tadi. Ini yang dibicarakan ini adalah bentuk ganti rugi besaran itu sekarang menurut 2012 itu kayaknya masyarakat menerima itu sudah. Masyarakat menerima kalau masalah besaran, nah itulah tim apresial tadi yang mengkaji. Karena mungkin dia kalau tanahnya bersertifikat, tanah kali per meternya. Tanam tumbuh plusnya gitu. Sehingga menjadi total gitu. Itu yang akan disampaikan kepada pemilik tanah. Tapi kalau tanah yang dalam kawasan, penyerobotan, okupasi dan lain-lain ya kan. Jadi persoalan ini ya ada gitu. Ada di dalam pengadaan tanah itu pasti ada Pak. Tidak semulus apa yang kita harapkan hukum menjadi panglima tadi tidak. Karena di masyarakat juga kadang-kadang dia penyerobotan tanahnya.
bukan pemilik yang sebenarnya. Kadang-kadang tanah itu belum dibagikan kepada para ahli waris, dibuat nama satu. Akhirnya pihak keluarga jadi mengklaim tanah itu belum dibagikan kepada si A, kakak yang paling tua atau adik yang paling bungsu. Jadi sertifikat ini perlu juga sosialisasi. Kalau itu masih harta bersama, ya namanya itu tidak harus satu kan. Sehingga begitu ada infrastruktur, tol yang masuk di situ, ya kepada yang berhak itu yang kita berikan. Besaran daripada ganti untung itu kan. Dan pengadaan tanah ini kan bisa diganti dengan uang, bisa juga kepemilikan saham, bisa juga hal-hal lain yang disepakati kedua belah pihak. Jadi ini juga hal-hal yang ada di 2012 itu perlu juga kita sampaikan kepada masyarakat pemilik tanah yang kena jalur daripada instruktur atau permohonan pemerintah tadi gitu. Jadi kadang-kadang, wah Pak, saya nggak mau tanah saya diganti rugi sepanjang ini, tapi saya misal minta kepemilikan saham aja. Tiap bulan saya dapat uang segitu ya. Mungkin ada hal-hal yang seperti itu gitu. Tapi bagi masyarakat kan dia senang gitu. Dapat ganti besar. Tapi namanya uang, beli mobil dan segala macam, setor aja habis kan? Nah, jadi hal-hal lain, bentuk-bentuk lain, ada bentuk-bentuk lain yang disepakati pemilik tanah dengan pihak pemerintah gitu. Ya, jika itu bisa didapatkan, bisa diterapkan juga. Atau diganti rugi melalui tanah pengganti. Diganti dengan tanah pengganti kan? Dia tetap dapat tanah 1 hektar, tapi di tempat yang strategi, tapi dia tidak dapat bayaran dari pemerintah gitu. Bisa kan itu? Tanah pengganti istilahnya. Uang, tanah pengganti, bentuk-bentuk lain yang disepakati kedua belah pihak. Jadi tidak permanen jurusnya hanya diganti dengan uang kan. Tanah pengganti boleh. Dia punya 1 hektar jauh, kena infrastruktur, tapi diganti di tepi jalan yang ada aksesnya, ya kan? Seluas juga atau lebih, malah 1,5 hektar, sawah misalnya kan gitu kan. Aku rasa masyarakat ditawar-tawarkan opsi-opsi yang demikian gitu. Tapi kalau untuk kepuasan terhadap masyarakat susah Pak. Kalau kita merangkum semua itu pasti ketidakadilan, ketidakpuasan masyarakat itu ya kan terhadap pemerintah itu pasti ada lah. Kritik kritis itu pasti ada di dalam pengadaan tanah untuk infrastruktur misal contoh ya kan yang kecil gitu. Gitu Pak Tri. Iya Pak. Jadi ya Pak, ini kan masalah menghadirkan nilai-nilai filosofis di dalam pembentukan undang-undang ya. Iya. Juga perlu ini Pak dipikirkan bagaimana semacam ada tim filosofis gitu ya. Jadi mereka itu memang berdiri di atas semuanya ya, dan dia objektif gitu ya, tidak atas kepentingan sektoral ya, sehingga undang-undang itu tentunya nanti harapannya ya memang berpihaknya kepada masyarakat, kepada rakyat kan seperti itu, bukan kepada kekuasaan. Ini barangkali karena saya melihat memang kajian filosofis sangat-sangat penting sekali ya untuk menyadarkan bahwa memang hukum itu harus hadir, harus tertib, harus bijaksana. Nah ini yang kadang-kadang ditabrak semua, faktanya banyak ditabrak gitu, karena demi kepentingan sektoral tadi itu. Sehingga ya yang dirugikan akhirnya juga ujung-ujung masyarakat secara luas. Ini gitu Pak Bori. Iya, ketidakadilan itulah yang kita cermati sebagai insan hukum ya kan, baik di profesi kita advokat kayak Pak Tri di bidang pengadaan tanah ya kan. Jadi itu menjadi masukan pemerintah juga, pihak eksekutif gitu. Ya kan itu tahapannya kan di perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pelaporan kan. Nah, mungkin kayak BPN itu kan dia masuknya kan sudah di pelaksanaan ya kan. Di perencanaan dan persiapan dia tidak ikut serta turut serta. Mungkin itu harus dimasukkan dari awal gitu. Dari awal dia sudah bergabung di situ gitu. Sehingga data-data itu yang akan kita pakai jalur itu
ya sumbernya dari kantor pertanahan setempat gitu. Ya, itulah Pak. Kalau dia sudah sesuai dengan kehendak daripada filsafat itu sendiri, tidak ada juga pekerjaan insan advokat, ya kan? Tidak ada juga pelanggaran-pelanggaran yang oleh masyarakat, pelanggaran-pelanggaran hukum. Jadi beda daripada apa? Yang jelas tuh Pak, SDM-nya sudah berbeda, ya kan? Masyarakat kita kan homogen, macam-macam. Ada yang tidak bersekolah, ada yang taman SD, taman SMP, ya kan? Ada taman SMA dan segala macam, apa ada petani murni dan segala macam. Jadi beda Pak, beda pengertian dalam tentang hukum, ya dia memahami tentang hukum, ya kan? Dia taunya bangun melek ke sawah, pulang sore, tidur terus itu aja dia, ya kan? Nah, jadi orang-orang yang di ibu kota, di kabupaten dan kota yang berinteraksi terus dengan masyarakat sosial banyak, ya kan? Nah, di situ dia pola-pola pikirnya berbeda kan? Mindset itu sudah berbeda, pola pikir insannya sudah berbeda. Contoh orang yang di ibu kota, ada ganjil, ada genap, ya kan? Ya, ada, ya banyak yang harus kita taati terus tentang pajak, tentang apa, tentang hukum, tentang semua kan harus kita taati dan harus kita ketahui juga. Jadi orang-orang yang tinggal di ibu kota itu luar biasa, ya kan? Ya dekat dengan pusat ibu kota negara, sudah itu dengan interaksi sosial yang banyak kita ketahui. Ya ketidakadilan itu ada Pak Tri, pasti ada Pak Tri. Jadi itulah tugas insan daripada advokat dalam membela kliennya. Kayak Pak Tri juga, pengalaman-pengalaman itu menjadi catatan untuk disampaikan kepada pihak eksekutif ya, pihak pemerintah lah. Ini loh kelemahan daripada 2012 ini, 71 2012 ini, di lapangan itu kami kesulitannya atau kami dapatkan data-data yang ini, tapi solusinya bagaimana gitu. Tadi contoh yang musyawarah kan, musyawarah itu pengertian musyawarahnya belum selesai di situ. Pengertian layak juga belum adil dan layak. Macam mana sih layak ini? Berapa yang harus diterima oleh si Pulan ini dalam katakanlah pengadaan tanah untuk tol 1 hektar kena jalur 40 meter ini gitu kan misalkan. Ya, bagaimana kalau dia tanah negara, tanah kawasan hutan, tapi itu menjadi udah kebun produktif. Bagaimana juga dia tanah yang sudah bersertifikat, berapa NJOP-nya? Nah, aku rasa Pak Tri dapat data-data itu, harga pasaran berapa, NJOP terlalu rendah. Aku rasa sudah bijak ya, sehingga dia terima itu dengan nominal yang besar, ditambah dengan tanam tumbuhnya yang ada, sehingga begitu dipaparkan kepada pemilik tanah diundang, ada masih, tapi sebagian kecil yang protes, kritis, ya kan, ketidakpuasan daripada penetapan besaran daripada nilai ganti untung itu. Masih tetap ada itu Pak Tri. Dan itulah bagian dari ilmu pengalaman dari Pak Tri di dalam bekerja gitu. Gitu Pak Tri. Pak, untuk pengertian musyawarah itu sebenarnya dulu pernah ada Pak, tapi di Perpres 36 tahun 2015. Tapi pada Perpres berikutnya sudah dihilangkan, definisi dihilangkan. Kira-kira gimana Pak? Bisa nggak misalkan usulan-usulan bahwa memang perlu ada setiap regulasi itu ya memang definisi itu harus ada gitu supaya tidak multitafsir. Ya, sepakat saya. Sepakat itu Pak Tri. Karena mungkin di 36 2015 sudah sempurna, ada tentang musyawarah, ada tentang adil, ada tentang layak, apa itu pengadaan tanah, apa itu tanah, apa itu tanam tumbuh, apa itu ya kan, jenis-jenisnya. Itu harus ada pengertian tentang hal tersebut. Nah, jadi itulah, kekurangan-kekurangan itu memang itulah menjadi bagian daripada pekerjaan eksekutif dan legislatif untuk penyempurnaannya. Ya kan? Pasti itu Pak. Dengan yang berlaku 2012, maka 36 2005 tidak berlaku lagi. Tapi 2012 juga nggak kurang sempurna juga ya. Jadi perlu juga penyempurnaan lebih lanjut gitu. Sependapat saya Pak. Jadi seharusnya pihak eksekutif ini mengumpulkan daripada tim apresial setelah pasca penerapan 2012 misal
2 tahun kita evaluasi gitu. Apa kendala, apa temuan di lapangan, ya kan, yang perlu kita revisi, ya kan, kita ajukan kepada pihak legislatif demi penyempurnaan 2012. Harusnya gitu, Pak. Kadang-kadang iya alergi ya, nggak ada waktu, nggak ada apa, abaikan gitu. Nah ini kadang-kadang untuk menuju kesempurnaan itu kita harus banyak menerima masukan, kritik kritis, sifatnya membangun, ya kan, pengalaman-pengalaman apa yang didapat di lapangan di dalam melaksanakan tugas. Di Sumatera bagaimana, di Jawa mana, di Sulawesi dan segala macam, Bali kan gitu kan. Jadi bagian daripada penyempurnaan itu harusnya, bagian daripada penyempurnaan yang kita usulkan kepada pihak legislatif. Harus itu Pak. Saya pendapat dengan Pak Tri tadi, ada penyempurnaan, ya kan? Ada penyempurnaan sehingga pengalaman-pengalaman itu dituangkan pada bagian daripada usulan pihak eksekutif ke legislatif. Itu Pak Tri. Ya, kalau masukan-masukan itu ada Pak. Kita juga diminta masukan dan sudah dikasih masukan. Tetapi kan kita bicara masalah fakta hukumnya kan. Misalkan kita bandingkan antara Undang-Undang 11 ya 2020 Cipta Kerja yang terkait dengan pengadaan tanah dengan Undang-Undang Nomor 2 2012. Ya. Seharusnya penyempurnaan, tetapi kita melihat kok semakin kurang gitu, semakin tidak sempurna seperti itu. Kondisinya seperti itu karena memang ada kepentingan yang ditarik ke sana sehingga inilah akhirnya ya memang pada kenyataannya akhirnya bisa merugikan begitu. Ini seharusnya betul apa yang kata Bapak katakan, perlu ada penyempurnaan perundang-undangan. Semakin lama semakin sempurna. Tetapi faktanya tidak seperti itu. Betul. Iya. Iya Pak. Regulasi itu memang kayak gitu. Aku rasa sampai dengan jadi regulasi, contoh 2012 itu, pasti banyak kan, ada naskah akademiknya. Iya kan? Pasti diskusinya, udah berapa kali aja revisi pasal-pasal, isi dan segala macamnya. Namun itu tadi, benar Pak, kekurangan di sana-sini itu masih tetap ada. Terus ditambah lagi dalam pelaksanaan. Ataupun dia udah tahu itu kurang dari awal, kenapa nggak disempurnakan dari awal gitu. Contoh musyawarah, kenapa nggak bagian itu dimasukkan di awal? Dulu 36/2005 ada kan? Nah kenapa nggak dimasukkan di sekarang gitu? Harusnya kan ini kan baik. Apa itu adil? Apa itu layak? Apa itu musyawarah? Ya kan? Nah, itu harus. Apa itu tanah? Ya kan? Apa itu tanah negara? Apa itu kawasan hutan dan segala macam hak milik dan segala macamnya gitu. Tanam tumbuh. Jenis-jenis tanam tumbuh apa saja yang bisa diberikan nilai komersialnya. Ya kan? Umurnya berapa gitu. Itu harus dan harus jelas gitu. Harus jelas. Contoh lagi Pak. Jalan yang sudah kayak lintas Sumatera ya. Kayak saya sering melalui itu antara Lubuk Linggau sampai ke Jambi. Itu kan lintas Sumatera, jalan nasional kan Pak. Jalan nasional. Jalan nasional itu kan dari as jalan itu ada daerah jalan kan Pak. Ada daerah-daerah DMG-nya, ada daerah muatan jalan. Mungkin itu dari asal 20 meter. 40 meter kiri kanan kan. Berarti 20 meter kiri kanan, 40 meter kan. Namun realitanya di lapangan masyarakat membangun toko, warung-warung itu di samping bibir aspal. Ya kan? Nah, jadi ini makanya dari awal kita bicarakan itu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, ya kan, terhadap jalur yang dibangun oleh pemerintah itu. Ataupun kayak jalan-jalan tol di Pulau Jawa udah rapi ya, dipagarin di ini udah rapi. Tapi kalau di Sumatera Pak, masuk penggarap-penggarap okupasi itu masuk Pak. Membangun tokonya di tepi aspal itu jarak 1 meter. Tuh. Ada kecelakaan dia menuntut pemerintah, enggak. Salah kan? Dia sendiri yang salah gitu. Tapi tidak ada himbauan di sini daerah MJ, daerah muatan jalan. Kalau membangun dari 20 meter ini, Bapak harus mundur lagi 5 meter. Dibuat perdanya gitu. Jadi perda-perda yang di daerah secara otonomi ini mensupport regulasi yang ada dibuat oleh pemerintah pusat. Kan itu harusnya begitu kan Pak? Karena beda-beda Pak. Bapak mungkin pengalaman pengadaan tanah di Sumatera beda di Jawa. Surat-surat menyuratnya yang tidak ada sertifikat giri, petuk segala macam apa kan. Di Bali lain lagi. Di daerah kita Sulawesi dan segala macam itu beda-beda lagi. Alasaknya itu kan beda-beda.
Beda lagi di Sumatera Barat, tanah nenek mama dan segala macam. Jadi beda, Pak. Lain daerah tuh lain, ya kan, ketentuan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah gitu. Nenek mama itu wali negari dan segala macam itu tidak perlu dia sertifikat. Tapi itu tanah sudah ada ketentuan adatnya gitu. Ini tanah Sipulan, ini tanah si Badu, ini tanah si Amina. Udah tahu itu hukum adat, udah jalan di situ. Nah, hukum adat kan terang, tunai, dan jelas. Orang nggak bisa masuk lagi di situ, Pak. Jangan. Itu kebun duriannya Pak Bukhori. Ya kan? Pak Bukhori. Belum sertifikat itu nanti, Pak. Pengakuan dari perdana negara itu nanti. Tapi pengakuan adat itu dipegang gitu. Ditaati oleh masyarakat adat setempat gitu. Jadi beda-beda. Makanya kata Bapak untuk menjadi sempurna, ya kan, pengadaan tanah 2012 itu, ya bayangkan. Kita banyak orang kan, banyak suku, banyak pulau dengan adat istiadat dan suku yang berbeda. Jadi menarik memang. Jadi kalau apalagi Bapak kaitkan dengan ekonomi, wah ekonomi lebih luas lagi, ya kan? Jadi ekonomi lebih luas lagi. Jadi masyarakat itu menurut kajian KJPP, kalau tim spesial yang Bapak alami, aku rasa sudah cukup besar. Saya dulu pernah dengar di Kepayang pengadaan tanah untuk Taman Makam Pahlawan. Luasnya nggak luas, cuma 1,2 hektar. Ia dapat ganti rugi 1,6 miliar. Wah, dengan senang hati dia. Kenapa? Kebun kopi yang bagus itu kalau dijual kepada katakan orang yang punya uang, paling lakunya 400 juta. Begitu KJPP masuk, konsultan, ya kan? Masuk, dikaji, set, tanam tumbuh dan segala macam, tanah di tepi jalan apa? Sehingga totalnya 1,6 miliar. Panggil pemilik tanah, wah dengan senang hati dia menerima kan. Akhirnya udah uang tinggal transfer kepada pemilik tanah. Itu contoh kecil Pak. Tapi di dalam jalur itu kena panjang, kayak jalan kayak tol ya, tergantung daerah masing-masing, pasti persoalan-persoalan itu tetap ada. Itu bagian daripada pengalaman kita di dalam bekerja. Seni kita bekerja tuh di situ Pak. Kita dapat temuan-temuan baru, ya kan, hal-hal yang baru yang kita tidak temukan pada masa lalunya. Nah, itu seninya itu. Dan itu bagian daripada pengalaman perusahaan kita. Pengalaman daripada Bapak sendiri, Pak Tri sendiri dengan kawan-kawan kan. Dan itu saya mengharapkan itu menjadi disampaikan Pak. Disampaikan masalah ditanggapi dan atau didiskusikan oleh pihak yang lebih lanjut, stakeholder lebih lanjut, itu kita serahkan. Namun kewajiban kita, hasil daripada apa yang kita dapati tadi, kita laporkan gitu. Ini loh Pak, di lapangan. Ini loh 1, 2, 3, 4 di sini. Pengalaman kami di sini gitu. Gitu Pak Tri. Baik, Pak. Izin nimbrung Pak. Pak ya. Boris. Sampai ya, lanjut. Terima kasih Pak Boris, terima kasih Pak Tri. Jadi Pak Boris, kalau Pak Tri itu bicara konsultan KJPP, kami memang di industri hulu migas sering sekali menggunakan KJPP karena industri migas masuk di dalam bagian dari kepentingan umum, Pak. Ya. Nah, mungkin kami berbagi cerita juga, Pak. Kalau tadi apa yang Bapak disampaikan ada sebagian juga memang masyarakat bisa menerima dengan perhitungan KJPP, ada juga masyarakat yang bicaranya pokoknya, Pak. Jadi artinya kalimat pokoknya itu kalau mereka berpikir kenapa harus KJPP yang menghitung, orang tanahnya tanah saya. Harusnya kan datang dengan saya, bicara dengan saya berapa ini kita sepakati. Nah, itu yang kadang-kadang sebagian masyarakat awam masih berpikirnya bahwa walaupun angka KJPP itu sangat baik menurut versi kita, tetapi menurut pemilik lahan karena akan digunakan untuk kepentingan migas, menurut mereka harganya masih nggak ketemu. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, seringkali masyarakat melihat bahwa mereka merasa, tadi kalau Bapak mengambil bahasa ganti untung, tetapi kalau rakyat itu selalu bicaranya ganti rugi gitu. Padahal kami ini untuk kepentingan negara melakukan kegiatan pembebasan juga untuk operasi memang karena kami memang bukan membeli lahan atasnya sebenarnya. Yang kami butuhkan adalah akan mencari minyak di bawahnya. Tetapi ketika ekspektasi itu di mata masyarakat itu menjadi bagian kepemilikan, padahal kita bilang kalau di dalam bumi itu milik negara, bukan milik Anda. Jadi ini kadang-kadang yang menjadi persoalan besar yang kami hadapi. Dan tadi kalau Bapak bilang ini harus menjadi masukan dan lain-lain,
pada prinsipnya kami hampir day to day memberikan masukan, karena kami juga tim pengadaan tanah itu selain pemerintah daerah juga Badan Pertanahan Nasional, Pak. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kami juga menghadapi persoalan besar ketika bicara pengadaan itu, filosofisnya adalah tanah itu kalau untuk kegiatan negara atau untuk bagian kepentingan umum intinya harus dibeli, dibebaskan. Kalau tidak nanti dipakai konsinyasi, titip uang di pengadilan. Tetapi ketika kami berhadapan dengan para investor besar seperti pemegang HGU, para perkebunan sawit atau ini, bahwa mereka berpikir tidak, kalau you mau pakai ya sewa. Kita bilang nggak bisa, kami ini negara bukan perusahaan asing atau perusahaan ini, bahwa mungkin itu bentuknya Medco, apa itu bentuknya Seleraya atau bentuknya itu hanya mereka berkontrak dengan negara, tetapi mereka melaksanakan tugas dari negara. Nah, ini juga menjadi hambatan sehingga di beberapa kegiatan kami tidak bisa menggunakan lahan itu, apalagi untuk kepentingan tapak-tapak sumur kami harus dengan cara sewa. Sedangkan mereka selalu beralibi sertifikatnya ditahan di bank lah atau apalah, atau menurut mereka nanti efeknya mereka akan dirugikan dengan adanya operasi kami lah, akan menimbulkan ya istilahnya masalah-masalah lingkungan lainnya lah. Nah, ini yang selalu menjadi hambatan. Betul, saya sepakat dengan Bapak bahwa ini bagian dari seni dalam proses. Saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Tri, karena saya yakin Pak Tri selaku konsultan memahami betul bagaimana membuat perhitungan-perhitungan sehingga masyarakat tidak dirugikan, negara juga jalan sesuai ketentuan dan kewajiban. Tapi faktualnya memang kadang-kadang tidak berjalan seperti harapan. Nah, mungkin sedikit pertanyaan, Pak. Kalau kita bicara keadilan dan kepastian, Pak Dokter, Pak Bohori, sebenarnya mana yang harus kita lakukan, Pak? Keadilan dulu atau kepastian dulu, Pak? Karena apa yang tadi kita jelaskan, apa yang tadi dibahas, apa juga yang Bapak dengar Bapak sampaikan di dalam proses negara hukum ini kan harus jelas posisi itu, Pak. Kadang-kadang ketika kita bicara keadilan, keadilan yang siapa? Keadilan pemerintahkah? Keadilan investorkah? Atau keadilan menurut rakyat? Pasti cara sudut pandang semua orang berbeda-beda. Atau kepastian siapa? Kepastian masyarakat-kah? Atau kepastian pemerintah? Kepastian pembangunan? Atau apa? Nah, ini ikut berbagi pengalaman saja, Pak Bohori. Jadi luar biasa memang diskusinya. Menurut saya bicara filsafat hukum tadi kan Bapak panjang di awal bicara keadilan, bicara damai, bicara pemahaman. Ini pada prinsipnya sudah berjalan tapi faktualnya belum berjalan. Apalagi kalau dalam suasana PPKM ini, Pak. Jadi suasananya menjadi malah antara mana regulasi, mana kepentingan ekonomi, mana kepentingan masyarakat, berbaur jadi satu sehingga sudah tidak jelas. Yang jelas itu cuma orang dilarang lewat, tapi solusinya nggak jelas kan. Kalau kita lihat, nah disitulah pertanyaannya, Pak. Jadi kalau diutamakan mana mengutamakan keadilan atau kepastian? Terima kasih Pak Bohori. Ya, ketiga-tiga itu bersanding duduk bersama. Yang utama itu adalah kepastian. Kepastian daripada hak seseorang itu menyangkut tanah dulu ya. Kepastian daripada hak tanah itu dulu, kepastian berarti kan. Keadilan yang dimaksud tadi, yang dibicarakan Pak Tri dengan saya tadi, adil itu belum ada definisi dengan adil, layak, dan musyawarah tadi kan, belum ada di dalam pengadaan tanah itu. Ya kan? Makanya di dalam 2012 itu kita harapkan itu dijelaskan secara detail gitu. Ya kan? Adil itu apa? Layak itu apa? Ya kan? Pasti bagi masyarakat itu apa? Ya kan? Terus apa nama itu manfaatnya apa? Nah, contoh terhadap lahan HGU. HGU itu kan yang diberikan oleh pemerintah itu kan permukaan buminya. Sedangkan migas ini kan di bawah bumi. Ya kan? HGU itu 3 pokok, 3. Peternakan, perkebunan, perikanan. 3 dia. Dia nggak boleh ngolah batu bara, migas dan segala macam. Dan itu HGU itu tidak dikunci mati. Tidak permanen sampai dunia kiamat harus HGU nama enggak.
dia bisa diambil lahannya itu melalui apa? Melalui rapat umum pemegang saham, ya kan? RUPS. Di 560 di UUPA itu diatur pelepasan hak ya. Nah, tapi pemerintah hadir di situ. Ini bagian dari HGU Anda, 300 hektar ini akan kita berikan kepada migas karena ini ada potensi. Ini duduk bersama dulu dalam mengatasi persoalan ini. Dia lepaskan. Ya kan? Kita berikan kompensasi, ya kan? Bukan sewa menyewa itu terhadap tapak tower, terhadap migas gitu. Ini salah, persepsi pemegang HGU ini salah ini. Ya kan? HGU itu diberikan pemerintah 3 poin. Perikanan, peternakan, perkebunan. Jadi kalau di situ ada potensi negara tentang alam di bawahnya, ya kan, tentang batu bara, tentang emas, tentang tambang, tentang nikel, tentang apa segala macamnya, potensi minyak, ya diajak, ya kan? Nah, kadang-kadang kenapa nilai ini menjadi selangit? Kadang-kadang yang ngebor ini adalah penduduk setempat juga ada ikut buruh harian. Yang ini yang memberikan kalimat yang salah kepada pemilik tanah. Jangan mau ya kalau kecil, itu ada potensi minyak. Sekian ininya, sekian tahun itu nanti nama di sana. Kan gitu kan? Jadi sehingga harga tanah itu jadi besar. Jadi kadang-kadang, tapi nggak bisa juga besar. Karena KJPP itu, apa yang disampaikan tadi awal, dia sudah mengkaji. Ini loh kalau NJOP, per meternya sekian. Ini loh harga pasaran, dibeli oleh, katakanlah orang yang paling kaya di setempat itu. 1 hektar ini paling 400 yang saya bicarakan tadi, 400.000 per hektar. Katakanlah kebun kopi yang paling bagus nih, Ciari dia. Kebun karet atau kebun sawit ini loh. Paling mahal 1 hektar ini 200 juta. Tapi begitu KJPP menilai dengan harga 600 juta, aku rasa masyarakat dengan legowo ya menerima. Tapi tinggal kita mengelola komunikasi aja sebenarnya. Kita mengelola komunikasi, ya kan, antara